Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Beda kelas Ahok dan Anies Baswedan, ditulis oleh Rudi S. Widodo di siwar.com. Pada tahun 2015, ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI, menggantikan Pak Jokowi yang terpilih sebagai Presiden RI, DPRD DKI pernah akan mengajukan interpelasi karena masalah e-budgeting. Kita semua tentunya masih ingat bagaimana ramainya berita keributan antara Gubernur Ahok dengan pihak DPRD DKI. Pihak DPRD DKI terlihat tidak menerima program e-budgeting yang digagas oleh Gubernur Ahok karena dengan e-budgeting, Gubernur akan lebih mudah mengontrol anggaran daerah baik dari sisi pengajuan ataupun eksekusi anggarannya. Kita tahu juga bahwa beberapa program dan anggaran dari DPRD DKI tidak dapat dimasukkan ke dalam e-budgeting. Hal inilah yang kemungkinan besar membuat anggota DPRD DKI menjadi marah. Kita juga ingat peristiwa pemahaman Nenek Lu yang sangat legendaris itu. Sewaktu Ahok diancam akan diinterpelasi, apakah Ahok takut? Tidak, Ferguson. Ahok malah menantang untuk segera dilaksanakan. Ayo dong anggota DPRD interpelasi, kenapa jadi takut interpelasi ya? Supaya kalau ada interpelasi kan hak Anda bertanya atau terlaksana. Kami eksekutif pun akan punya hak untuk menjawab. Sehingga semua akan melihat yang sebenarnya. Gak usah ngomong ngalor ngidul gitu loh. Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu loh. Kita semua masih ingat bahwa akhirnya interpelasi tersebut batal dan akan diganti dengan pemakzulan atau impeachment yang juga batal. Saat ini gubernur yang terpilih karena ayat dan mayat, Anies Baswedan, sedang menghadapi interpelasi yang diinisiasi oleh PSI dan PDIP. Anies Baswedan atau Abbas tampak begitu ketakutan menghadapi terjadinya interpelasi dari DPRD DKI. Bahkan Abbas sampai mengundang 7 fraksi lain yang tidak mendukung interpelasi untuk makan bersama. Tujuan dari undangan makan bersama itu tentunya bukan hanya kangen-kangenan, tetapi bagaimana bisa menggalang kekuatan untuk mengganjal interpelasi yang diajukan oleh PSI dan PDIP. Bahkan, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono juga sampai di lobi secara intens berjam-jam oleh salah satu pejabat teras DKI agar menggagalkan upaya interpelasi. Jadi sebenarnya kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, mengapa harus takut menghadapi interpelasi? Yang secara harfiah adalah hak mengajukan pertanyaan dari anggota DPRD DKI kepada gubernur. Kalau bersih semestinya dijawab saja dengan baik dan dengan data yang valid. Jadi sebenarnya ada apa dengan Formula E? Apakah Anies dan JK takut kalau kongsi mereka untuk meraup APBD DKI terkuak dan diketahui oleh masyarakat luas? Kita semua tahu bahwa yang digandeng oleh Abbas dalam program Formula E ini adalah keluarga JK. Ataukah uang yang katanya dibayarkan ke penyelenggara Formula E itu sebenarnya disetorkan ke rekening lain yang akan mengungkapkan poros Abbas JK? Bisa diselidiki lebih lanjut. Saat ini syarat untuk pengusulan interpelasi sudah terpenuhi. Karena ada 33 anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani, yaitu 8 dari PSI dan 25 dari PDIP. Namun untuk melaksanakan hak interpelasinya, masih butuh tambahan 21 suara anggota DPRD lainnya. Agaknya perjuangan hanya untuk bertanya secara resmi saja luar biasa susah ya. 7 fraksi lain yang sudah menjual harga diri mereka dengan menghadiri undangan makan malam Abbas sepertinya susah diharapkan untuk mendukung interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN, Zita Anjani, bahkan mengatakan mengapa harus meributkan interpelasi, padahal soal Formula E seharusnya bisa dibicarakan di Komisi DPRD karena Abbas terbuka dan kooperatif. Sungguh, sebuah pernyataan yang membingungkan dari seorang politisi muda yang sebenarnya diharapkan banyak rakyat DKI untuk bisa melakukan perubahan positif pada DPRD DKI. Kalau memang Abbas terbuka dan kooperatif, saya yakin tidak akan terjadi PDIP dan PSI mengajukan interpelasi. Terjadinya interpelasi karena hal yang ditutup-tutupi oleh Abbas dan jajarannya sehingga PDIP dan PSI merasa perlu mengajukan pertanyaan resmi dalam bentuk interpelasi. Prinsipnya, kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Abbas, mengapa harus takut dengan interpelasi? Apalagi pernyataan politikus PKS Abdul Aziz yang mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi hanya akan membuat gap atau jarak antar eksekutif dengan legislatif. Mungkin maksudnya agar tidak berjarak sehingga kepentingan anggota DPRD DKI pun tetap bisa diakomodasi oleh gubernur walaupun bukan untuk kepentingan rakyat DKI. Sebenarnya kalau mau membandingkan Ahok dengan Abbas, bagaikan membandingkan langit dengan palung laut, sangat tidak sebanding.
Sebagai contoh dalam soal interpelasi ini saja, Ahok justru mendorong DPRD DKI di tahun 2015 untuk segera melakukan interpelasi. Tapi di tahun 2021 ini, gubernur yang katanya rasa presiden malah melakukan berbagai cara untuk menghalangi interpelasi. Rakyat juga akan mencatat 7 fraksi di DPRD DKI yang seharusnya menjadi mitra gubernur dan melakukan pengawasan tetapi malah merendahkan diri untuk datang memenuhi undangan makan malam yang digunakan untuk menggalang kekuatan, menghalangi interpelasi. Ketujuh fraksi tersebut adalah PAN, Demokrat, PKS, PKB, PPP, Golkar, Nasdem, dan Gerindra. Terbukti setelah mereka kenyang menikmati makan malam di rumah dinas Gubernur Abbas, mereka sepakat menolak interpelasi. Betapa menjijikkannya kelakuan politisi dari ketujuh fraksi tersebut. Rapat antar eksekutif dan legislatif seharusnya dilakukan di ruang rapat DPRD DKI, tetapi mereka mau direndahkan dengan melaksanakan rapat di rumah dinas Abbas. Jadi teman-teman, kalaupun nantinya interpelasi ini gagal karena kurang dukungan, kita semua tahu siapa yang menggagalkan. Demikianlah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Nyali Jokowi memang gede, BLBI diusut lagi, banyak yang gerah. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Pada Juni 2021, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ini buntut dari BLBI yang menyebabkan kerugian negara. Pembentukan Satgas ini adalah tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas ini dibentuk untuk menagih utang sebesar 110,4 triliun rupiah dari para obligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI pada tahun 1997 hingga 1998. Tidak butuh waktu lama, Satgas BLBI mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Bengkel Sri Mulyani mengatakan, aset-aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan di 4 tempat berbeda. Total ada 49 bidang tanah yang luas mencapai 5,29 juta meter persegi tersebar di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Dan aset tersebut sekarang telah menjadi milik negara. Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Tipo Karawaci dengan luasan sekitar 25 hektar. Alasan pemerintah mengejar para obligor dan debitur BLBI adalah karena sampai saat ini negara masih menanggung utang pokok dan beban bunga dari BLBI tahun 1998 silam. Kejadian ini sudah lama, lebih dari 20 tahunan yang lalu, tapi negara harus masih menanggung biaya tersebut. Biaya tersebut yang kemudian berusaha diatasi pemerintah untuk meminimalkan atau dikurangi, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali. Dengan dibentuknya Satgas BLBI, maka langkah awal pemerintah adalah mulai memanggil nama-nama obligor dan juga debitur untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Secara keseluruhan, besar utang yang ditagih adalah senilai 110,45 triliunan rupiah. Sri Mulyani ingin dana itu segera dibayar karena kasus ini sudah terjadi lebih dari 20 tahun. Dan jika obligor dan debitur tidak menunjukkan niat baik, tidak mau menemui Satgas BLBI, maka pemerintah akan mengumumkan nama-nama tersebut kepada publik. Salah satu nama yang sedang diperbincangkan adalah putra Presiden Soeharto, Tommy Soeharto. Tommy diketahui tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI secara tertulis 2 kali. Kali ketiga ketika pemanggilan dilakukan lewat koran. Tommy menemui Satgas BLBI diwakili oleh kuasa hukumnya. Tommy Soeharto tersangkut kasus ini dan dia dipanggil oleh Satgas BLBI yang menagih utang sebesar 2,6 triliunan rupiah dan harus dibayar ke kas negara. Sebenarnya kasus BLBI ini sangat rumit, masif, dan banyak yang sudah pesimis kasus ini bakal diusut hingga tuntas. BLBI adalah dana darurat yang disuntik pemerintah kepada bank swasta dan BUMN pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Saat itu terjadi serbuan para deposan bank di Indonesia karena takut kehilangan uang mereka akibat isu bank akan ditutup. Hal ini tentu saja menimbulkan kepanikan. Jika mereka semua menarik simpanannya, maka bank-bank akan kolap. Karena itu, pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada 48 bank yang hampir kolap. Akan tetapi, dana yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada negara.
Biaya awal BLBI mencapai 144,5 triliun rupiah. Tadi disebutkan pemerintah akan membeberkan nama-nama ke publik jika mereka tidak kooperatif. Ada 48 orang yang terlibat kasus BLBI dan harus mengembalikan utang-utangnya tersebut. Dari 48 orang yang tersangkut dengan kasus BLBI, ada 3 nama yang diumumkan di media massa nasional, yaitu Agus Anwar, Tommy Soeharto, dan Roni Hendrarto Rono Wijaksono. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini, karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus kelasteri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh keberanian. Pantas saja, pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini terus dirongrong dan diganggu. Bukan hanya yang terlibat BLBI, tapi banyak pihak yang merasa gerah dengan manuver pemerintah yang dianggap sangat berani. Jika berkaca pada pemerintah era sebelumnya, maka pemerintah era Jokowi cukup membuat mereka tidak nyaman, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih. Ini buktikan nyali Jokowi yang sangat besar. Salut. Begitulah kura-kura.